Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali berjumpa dengan Anda kali ini dalam program Bincang Bola edisi spesial PSM Sejati. Hari ini kita sudah menghadirkan kembali supporter PSM dari The Maxmen yang akan membahas tema kita pada hari ini ada PSM adalah harga diriku. Untuk itu kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada siang hari ini, Kak Andi Muhammad Faisal atau biasa akrab disapa Ical Ozil. Beliau merupakan Dirijen The Maxmen. Kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang Kak Ical. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Puasa lancar? Lancar. Baik. Kalau kabar dari teman-teman The Maxmen hingga hari ini? Alhamdulillah baik semua. Baik semua ya. Senang kemarin sudah bisa merayakan pesta juara. Iya, kemenangan PSM kemarin, dan juga kita sudah lihat PSM kemarin sudah membuktikan setelah 23 tahun akhirnya kembali merasakan euforia juara itu ya. Dari teman-teman The Maxmen kemarin merayakan kemenangan itu seperti apa? Teman-teman The Maxmen kemarin merayakan kemenangan gelar juara itu. Kita pesta sama-sama kemarin meskipun larut tengah malam. Kita tetap konvoy merayakan pesta juara itu meskipun pertandingan masih ada menyisakan 2 pertandingan kemarin. Tapi teman-teman The Maxmen yang ada di wilayah Sulawesi Selatan kemarin antusias merayakan konvoy juara itu. Juara itu ya, berarti kemarin ada konvoy setelah pertandingan begitu ya. Pertandingan. Itu sampai jam berapa Pak? Kemarin itu hampir sampai jam 3, hampir mau sahur. Sampai jam 3. Jam 3 subuh. Sampai mau sahur gitu ya. Mungkin juga sekaligus sahur on the road kali ya. Sahur on the road kemarin juga. Baik, mungkin kita ingin tahu sebelum kita jauh melangkah untuk perbincangan kita pada hari ini, kita mungkin ingin tahu atau Tribuners ingin tahu bahwa sejarah awal terbentuknya The Maxmen itu seperti apa? Mungkin siapa yang menginisiasi, kemudian bagaimana awal mulanya sampai teman-teman ini berkumpul dan membentuk The Maxmen seperti itu? Awal terbentuknya The Maxmen itu kan tahun 2000. Tahun 2000. Pada saat itu mungkin saya masih kecil, saya sudah dapat cerita dari terbentuknya The Maxmen ini dari legend-legend kami, senior kami di The Maxmen itu. Awal terbentuknya itu pada tahun 9 berapa itu ya, saya lupa anunya. Dulu PSM itu pada saat itu belum ada yang mendukung itu. Oke. Pada saat itu ada pemain PSM itu mendatangi supporter. Saya ingin didukung seperti ini. Ada kelompok yang mendukung begitu ya? Pada saat itu kalau tidak salah dulu ada namanya ISM. Yang dimana kelompok Ikatan Supporter Makassar itu supporter pertama PSM. Oke. Mungkin saya cerita yang saya dengar saja ini karena kan pada saat itu belum saya belum mengalami secara langsung ya. Alhasil pada saat itu mungkin Pak Irianto Kasim, Pak Ocha Alim Bahri selaku presiden kami yang sekarang itu membentuk teman-teman untuk membuat kelompok The Maxmen ini. Awalnya itu dia 3 orang. 3 orang. 3 orang untuk membentuk beberapa, jadi 3 orang menjadi 10 menjadi 20, dan pada saat itu kita punya guru yang namanya itu Pak Sopati. Pak Sopati itu adalah supporter Persis Solo untuk mengajarkan teman-teman The Maxmen untuk menjadi supporter pada saat itu. Setelah selang beberapa menjelang waktu terus menjelang terbentuklah The Maxmen. Jadi awal dari 3 menjadi 10, 100, semakin banyak gitu semakin ya. banyak. Hasilnya pada saat memimpin di stadion, pada saat itu orang tahu itu supporter siapa itu. Orang baru masih dari, asing begitu ya. Itu yang siapa itu. Akhirnya The Maxmen lah pada saat itu terbentuk. Jadi latihan pertama itu mungkin ada di stadion Banta gitu di UNEM sana. Awal latihan The Maxmen sebelum pergi ke stadion. Dan hasil sampai sekarang The Maxmen seluruh Nusantara itu ada. Alhamdulillah. Sekarang The Maxmen sudah ada di seluruh Nusantara gitu ya. Dari awalnya 3 orang. Dari awalnya 3 orang, sekarang sudah puluhan seluruh ribu, Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya PSM bertanding di luar Pulau Sulawesi sudah siap juga sudah ada semua supporternya. The Maxmen di mana-mana situ.
Ini juga membuktikan bahwa PSM punya banyak ruang di hati masyarakat Indonesia, bukan hanya untuk Makassar sendiri ya. Makassar sendiri. Baik, dan itu juga sudah dibuktikan sama perjuangan The Maxmen setelah mendukung PSM dari sudah sejak lama hingga hari ini, dan kita kemarin sudah melihat bahwa PSM sudah kembali merebut gelar juara. Setelah 23 tahun lamanya ya. Baik, dan kalau Kak Ical sendiri bergabung di The Maxmen pada tahun berapa? Saya dulu masih kecil ya, masih SD. Masih SD? Masih SD itu saya sudah dibawa sama Om almarhum itu, dibawa-bawa ke stadion masih kecil, dibawa langsung di tempat The Maxmen itu. Jadi saya The Maxmen itu pada tahun 2002 saya sudah bergabung di The Maxmen masih kecil. Hanya saya dilantik itu di The Maxmen boleh pada saat itu saya bergabung di The Maxmen 2007. Masuk SMA kelas 1 itu. Karena di The Maxmen itu minimal 17 tahun kita bisa bergabung. Iya. Tapi sejak kecil saya sudah ikut-ikut. Sudah ikut-ikut sama The Maxmen. Hanya resmi jadi anggota The Maxmen pada saat SMA itu. Karena baru 17 tahun. Baru 17 tahun di situ. Tapi sejak kecil sudah The Maxmen. Itu sudah suka PSM sudah sejak kapan itu, Kak? Ya pada saat kecil itu pas diajak sama Om itu. Sudah cinta sama PSM. Berarti sudah sejak kecil mungkin sudah sering nonton di stadion? Sudah sering ke stadion. Atau nonton-nonton latihan juga biasa? Sering juga, latihannya dulu di Karebosi itu pada saat itu. Jadi sudah kecil, kita ke stadion, pada saat itu kan masih kecil. PSM itu sering main malam kalau di Matuangin. Kita itu ke stadion itu sudah jam 1 siang itu kita ke sana antri. Jadi banyak pengalaman-pengalaman mendukung PSM pada saat itu dulu. Baik, waktu saat itu kan Kak Ical masih SD mungkin, dan respon orang tua seperti apa Kak Ical? Karena kan anak SD masih kecil, harusnya kalau apalagi pertandingan malam kan besoknya sekolah, bagaimana respon orang tua? Respon orang tua sempat melarang dulu kan, bilang jauh ke stadion, masih kecil, takutnya ada apa-apa. Iya, apalagi rawan kan. Tapi pada saat itu saya kan bersikeras untuk saya ingin mendukung PSM ini, saya mau mendukung PSM, saya ingin melihat PSM main secara langsung seperti itu. Kadang dimarahi saya lari dari rumah, tinggalkan ada bandel-bandelnya sedikit ya. Nanti malam baru pulang dimarahi seperti itu. Jadi tapi waktu itu seling beberapa kali dimarah-marah sama orang tua untuk pergi nonton pas kecil itu. Alhasil kedua orang tua ini sudah biarkan saja, mungkin ini hobinya juga seperti itu. Alhasil sampai sekarang tidak pernah lagi dilarang. Apalagi waktu itu sudah sama, artinya nonton juga tidak sendiri ya, sama keluarga, sama Om. Pada saat sudah berapa umur, sudah SMP, sudah pergi sendiri. Sudah pergi sendiri karena sudah banyak kenalan mungkin juga di The Maxmen. Sama teman-teman sudah bisa pergi sendiri pada sudah SMP itu pergi sendiri. Baik. Seperti itu. Kalau di The Maxmen sendiri Kak, apakah juga banyak supporter perempuan mungkin? Kalau di The Maxmen ada. Dia namanya kalau The Maxmen itu The Max Girl. Jadi ada beberapa wanita-wanita yang ada di Maxmen. Jadi dia ada tempat khususnya dia itu. Jadi khusus The Maxmen. Dia di tengah-tengah itu kalau PSM main di stadion. Dia di Max Girl itu bagian tengah. Jadi dikawal sama teman-teman. Yang laki-laki gitu ya. Itu biar aman juga. Tapi sebenarnya aman kalau di Mesgir karena ada bagian teman-teman ARMY namanya itu, pengawalan itu. Seperti itu. Kalau Kak Ical sendiri melihat semangat dari, karena kan biasa kalau kita tahu perempuan itu sukanya misalnya fashion atau bidang-bidang lain, tapi ini banyak juga ternyata yang suka sepak bola dan juga PSM sendiri. Kak Ical sendiri melihat hal itu seperti apa? Kalau teman-teman Mesgir itu kalau ke stadion semangatnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Kenapa ada dari kalangan anak kecil sampai mama-mama, ibu-ibu ikut menyanyi semua di situ. Biasa hal positif bagi saya untuk teman-teman biasa yang laki-laki yang sudah capek tuh. Saya biasa bilang, masa kita kalah sama perempuan seperti itu, membantu semangat juga bagi saya kalau di atas pagar itu memimpin.
Baik, Seperti jadi itu. itu banyak perempuan-perempuan ya yang juga jadi supporter, bahkan banyak kalau saya postingan-postingannya banyak yang cantik-cantik juga. Stadion bukan tempat horor untuk wanita. Iya, betul. Jadi karena juga sudah menciptakan teman-teman The Maxmen yang laki-laki juga sudah menciptakan rasa aman, artinya saling melindungi lah Saling melindungi. untuk para supporter ini. Mungkin kalau mungkin ada yang tertarik nih Kak Ical untuk bergabung di The Maxmen. Misalnya saya nih sebagai orang yang baru melirik PSM gitu, orang yang baru mau cari tahu tentang PSM dan akhirnya mau menyukai PSM. Bagaimana kemudian kalau saya mau gabung di The Maxmen, apa saja syarat-syaratnya atau apa yang harus saya lakukan? Kalau di The Maxmen itu kan kita punya wilayah-wilayah. Misalkan karena kalau di Kota Makassar namanya sektor. Oke. Jadi kita semestinya ada teman-teman yang mau bergabung, misalkan sektor Cendrawasih, dia harus daftar di sektor Cendrawasih. Oke. Itu kita mau daftar di The Maxmen tergantung daerah. Daerah ya. Seperti itu. Misalkan kita daerah Minasaupa, ada namanya The Maxmen sektor Minasaupa. Jadi kita mulai dari situ. Jadi kita daftar secara resmi ke The Maxmen sektor wilayah yang daerah kita yang tempat tinggal seperti itu. Baik, jadi boleh mungkin untuk mengunjungi atau kalau dari Instagram mungkin Kak boleh dikontak melalui Instagram atau Ya, seperti karena apa? kan rata-rata sektor-sektor yang kalau di Makassar namanya sektor, kalau di zona daerah kayak Bone, Pare-Pare namanya zona, ada namanya Korwil-Korwil. Oke. Jadi kita punya 3 itu, sektor untuk wilayah Makassar, zona untuk nama-nama daerah, kemudian ada Korwil. Korwil itu istilahnya kayak Cendrawasih kan luas ini. Iya. Ada namanya Korwil Baji Areng, nama jalan itu namanya seperti itu contohnya. Jadi langsung saja untuk menghubungi atau datang gitu ada ya? namanya, kan biasa open member itu teman-teman The Maxmen. oke. Jadi kita tinggal chat saja nama Adminnya di kontaknya situ. untuk mendaftarkan secara resmi seperti itu. Kalau open membernya tuh setiap kapan gitu Kak? Selalu buka jika Selalu The buka. Maxmen. Terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung The Maxmen. Dan Seperti juga itu. mendukung PSM Mendukung ya, PSM. baik. Jadi kita terorganisasi yang baik, betul. karena dari Maxmen itu ada presiden, sekjen, menteri. Jadi kita seperti ke sistem pemerintahan seperti itu. Baik, Jadi artinya teratur. terorganisir dengan baik gitu Iya, ya, seperti untuk itu. seluruh anggotanya juga agar bisa dinaungi begitu dengan baik. Dan juga itu untuk Tribuners, kalau ada yang berminat mungkin Kak Ical Siap. mau bergabung dengan The Maxmen, mungkin jangan takut atau malu-malu ya, Jangan takut karena atau Kak malu-malu. Ical sudah siap untuk menyambut Tribuners semua yang pengen bergabung dengan The Maxmen. Baik Kak Ical, mungkin kita juga ingin tahu kemarin setelah melihat kemenangan PSM gitu, kalau setiap pertandingan mungkin Kak Ical persiapan teman-teman The Maxmen sendiri untuk menuju ke stadion, apalagi sekarang stadion sudah di Pare-Pare gitu, di Gelora B.J. Habibie, seperti apa persiapan The Maxmen? Kalau PSM main di Pare-Pare, 3 hari menjelang Pare-Pare kita sudah siap-siap semua. Oke, sudah dari mengadakan 3 hari ya? 3 hari sebelum pertandingan. Kita sudah persiapkan, setiap 3 hari sebelum pertandingan kita rapat mabes itu namanya. Jadi semua teman-teman di Maxmen kita kumpul dengan agenda-agenda mengenai pertandingan yang akan datang, akan kita nonton nanti di stadion seperti itu. Jadi 3 hari sebelum pertandingan kita rapat. Jadi sudah ada dipersiapkan apa-apa kekurangan di pertandingan-pertandingan selanjutnya, apa yang ingin dibenahi teman-teman The Maxmen, divisi musik, teman-teman Army, Infocom, ada semua itu. Jadi kita ada divisi-divisinya ya? Ada divisi-divisi semua di The Maxmen. Jadi The Maxmen itu tidak perlu yang mau ribut ini. Jadi ada sistem divisi semua itu. Jadi masing-masing ada yang atur gitu ya? Ada masing-masing yang ada yang atur seperti itu. Baik, kalau saya lihat mungkin divisi musik yang paling seru kayaknya Iya, ya, apalagi kalau di dalam di dalam stadion. Di dalam stadion. Jadi divisi musik itu biasanya dia 1 hari sebelum pertandingan. Dia biasa kalau ke Pare-Pare dia berangkat duluan dia. Berangkat duluan. Karena kan dia bawa alat gendang-gendang senar. Dan juga harus mengatur di dalam ya. Harus mengatur di dalam itu. Setengah mati kalau teman-teman divisi musik. Iya. Apalagi kalau pergi mungkin harus naik mobil bak terbuka, pick-up di belakangnya ya. Seperti itu, gitu. Karena alat semua yang dibawa itu. Iya, betul. Itu kalau hujan, panas itu seperti apa, Kak? Kalau hujan
kena air hujan panas, diterobos saja. terobos saja masuk. Kadang teman-teman beberapa pertandingan kalau hujan dulu basah pulang, jadi pertandingan akan datang dia sudah sediakan kayak spanduk-spanduk untuk penghalang hujan, terpal-terpal gitu ya. seperti itu. Baik, jadi itu salah satu bentuk perjuangan juga dari teman-teman The Maxmen. Kalau kita lihat bahwa setiap pertandingan kalau tidak ada divisi musik rasanya kurang rame gitu ya, kurang seru, kurang ada yang rame-rame, dan akhirnya itu juga menurut Kak Ical apakah itu cukup berpengaruh bagi stamina atau kinerja pemain gitu di lapangan? Sangat berpengaruh kalau tidak ya? ada divisi musik, gendang-gendang yang memukul alat di stadion. Sepertinya jantungnya ini stadion kalau tidak ada itu divisi musik yang membuat tim lawan jadi gentar itu kalau bunyi-bunyi musik itu. Apalagi kalau sudah bunyi musik untuk bernyanyi, semangat pemain yang 100% bisa menjadi 1000% itu. Kalau tidak ada divisi musik kayaknya sama dengan permainan tanpa penonton ya. Penonton, ambar diam itu seperti itu. Betul, baik. Nah, kalau The Maxmen sendiri, kalau misalnya pertandingan nih hari ini sore gitu, berangkatnya dari pagi, dari malam atau seperti apa? Kalau misalkan mainnya sekarang kan mainnya jam 4 sore. Kita itu kumpul di Mabos itu jam 7 pagi. Terlambat atau tidak terlambat itu jam 8:30 kita sudah tinggalkan Makassar. Seperti itu. Jadi kita kumpul di Mabos The Maxmen Jalan Pontiku itu jam 7 pagi. 8:30 sudah harus tinggalkan Kota Makassar. Karena kita banyak singgah-singgah setiap wilayah, singgah di Maros, teman-teman kumpul. Itu apakah untuk juga mengajak teman-teman The Maxmen Maros atau seperti apa? Semua, jadi setiap kayak The Maxmen zona Pangkep, jadi dia menunggu di Pangkep itu. Zona Maros, zona Baru, jadi dia menunggu-menunggu. Makanya The Maxmen Makassar harus cepat berangkat ya, karena banyak yang menunggu. Jadi titik kumpulnya itu di Mabos, sampai di Baru berhenti sejenak jalan singgah di Maros. Jadi ada teman-teman itu bagian The Maxmen zona Maros itu roti Maros Salendra kan di situ. Jadi kalau di situ kan besar situ tempat, jadi dia sediakan teman-teman untuk makan pagi-paginya di situ, sarapan roti dulu ya. Alhamdulillah teman-teman zona Maros di sana sediakan sarapan paginya. Dilanjut ke Masjid Baru, Islamic Center. Di situ juga ada teman-teman The Maxmen zona Baru. Di situ biasa juga bagi-bagikan snack. Jadi sampai Pare-Pare, alhamdulillah semua terkendali dengan aman teman-teman The Maxmen. Baik, artinya semangatnya memang sama-sama sudah berangkat dari sini pagi-pagi, kemudian sudah banyak yang menanti di sana, akhirnya sampai di stadion bareng-bareng gitu. Itu sebuah keseruan artinya untuk bagi teman-teman The Maxmen di Sulawesi Selatan sendiri, dan juga pada saat sampai di stadion di Pare-Pare mungkin Kak, itu mungkin apakah agak sulit untuk mengatur teman-teman karena ini kan banyak sekali gitu ya. Kalau sudah di sana sudah seperti apa? Sangat sulit. Kalau di bagian sana yang paling sangat sulit itu bagian tiketing. Betul. Bagian tiketing. Dia itu kayak mau pecah kepalanya tidak bisa. Karena kan sekarang sistemnya tidak seperti dulu. Distributor tiket kita bawa ke masing-masing supporter. Sekarang itu sistemnya selama sesudah Kanjuruhan itu jadi penukaran tiket itu di Pare-Pare semua. Jadi kita pengambilan tiketnya itu semua di Pare-Pare. Jadi tidak ada dari teman-teman dari Makassar, tidak ada pegang tiket itu. Semua tiket di Pare-Pare yang sulit itu dibagi-baginya. Seperti itu. Jadi ada agak-agak sulit ya? Agak sulit. Apalagi karena ini supporternya rame sekali banyak orang. Jadi bagi tiketnya itu yang setengah mati. Ada bagian tiketing dia tuh, seperti itu. Ngantrinya biasa berapa lama Kak? 1 jam itu namanya. Jadi itu kita sudah antisipasi jam-jam begini yang harus kita berangkat biar masuk ke stadion tidak terlambat. Tidak terlambat dan juga artinya kalau bisa lebih cepat biar tidak lama ngantri gitu ya. Seperti itu. Baik, jadi artinya itu sebuah suka dukanya lah teman-teman The Maxmen, apalagi untuk mendukung PSM, dan sekarang kan sudah tidak ada stadion di Kota Makassar, kita harus bertolak ke
kota Parepare, kemudian pada saat di stadion mungkin ada banyak sekali hal yang rumit begitu untuk diatur. Tapi itu adalah salah satu bentuk perjuangan juga. Bentuk perjuangan juga. Suka duka ada yang dicerita setelah pertandingan pulang. Seperti itu. Apalagi kalau PSM pada saat itu menang mungkin itu. Kalau PSM menang itu di Parepare, pulang itu tidak terasa capek. Betul. Tidak ada rasa Meskipun capek. berangkat sudah dari pagi dari subuh sudah siap-siap gitu ya Kak. Semua pulang tengah malam, tidak ada rasa capek itu. Terbayarkan rasa capeknya ya. Terbayarkan rasa lelah semua itu. Cerita tentang pertandingan tadi, bagaimana sistem ini sampai pulang ke rumah, seperti itu. Ada hal yang diceritakan sama teman-teman dan diingat gitu ya Kak. Kalau misalnya PSM hari ini memenangkan kompetisi gitu, itu pulangnya langsung dengan konvoy atau seperti apa Kak? Kalau teman-teman The Maxmen itu kalau dari Makassar kita itu sama-sama jalan juga, sama-sama pulang dari Makassar. Kecuali yang dari daerah langsung dia biasa masing-masing pulang. Karena kan ada bus yang menunggu teman-teman yang di daerah seperti itu. Kalau ada juga yang dari Makassar yang mobil pribadi itu biasa dia langsung pulang. Jadi kita biasa yang rombongan itu yang nenek pick up itu. Iya, naik motor juga ya. Semua. Kita rombongan pasti pulang teman-teman The Maxmen. Jadi kan kalau pulang kan rawan juga yang mobil-mobil daerah itu. Mobil bus biasa tengah malam ya. Jadi kita harus pulang yang rombongan, misalkan yang rombongan datang ribuan mungkin pulang tidak seperti yang datangnya itu. Kadang ada pulang masing-masing sendiri. Tapi tetap rame ya, karena apalagi kalau menang pasti sambil nyanyi-nyanyi, divisi musik juga pasti masih tetap ini ya di pick up. Iya. Kalau divisi musik mungkin semangatnya harus dari awal berangkat sampai akhir juga harus tetap ini. Harus fit dia itu, teman-teman divisi musik. Apalagi dia tidak naik kendaraan yang tertutup gitu, kena panas, kena hujan, staminanya juga harus tetap dijaga. Kalau teman-teman divisi musik, kita mungkin cukup perlu memberikan apresiasi lebih untuk teman-teman divisi musik. Seperti itu. Baik, kalau misalnya PSM kemudian bertanding di luar Pulau Sulawesi, apakah teman-teman The Maxmen Makassar juga banyak yang pergi nonton atau seperti apa Kak? Kalau PSM away di luar itu tergantung dana ya, kalau di Maxmen itu tergantung dana pribadi. Kalau kita punya dana untuk pergi mendukung PSM, kita ke sana karena mendukung PSM itu di luar Sulawesi itu butuh biaya besar. Iya, betul. Karena kita akan menyeberangi lautan atau menyeberangi gunung-gunung itu. Misalkan kalau main PSM di Surabaya, pasti ada teman-teman The Maxmen yang dari Makassar. Yang ya itu. Dan ketemu teman-teman The Maxmen Surabaya juga pasti. Surabaya, apalagi kalau di Surabaya main pasti ribuan orang juga di sana. Karena kita dari Makassar enak kapal laut. Iya. Jadi naik kapal laut, jadi ada teman-teman dari zona Jogja, zona Bandung, Jabodetabek, kan dia tinggal naik kereta dari kota masing-masing untuk ke Surabaya. Hanya kita yang dari Makassar pasti harus naik kapal seperti itu. Jadi pakai biaya sendiri kalau teman-teman Maxmen mau ke ke luar seperti itu. Baik, itu adalah pengorbanan juga ya dari teman-teman Maxmen. Sudah barang-barang berharga harus dijual, harus digadaikan untuk mendukung PSM ke luar kota itu. Karena kecintaan mereka, harga diri mereka yang harus dia perjuangkan untuk mendukung PSM. Dan saya juga sudah alami yang seperti itu. Kalau Kak Ica sudah sering mungkin nonton di luar? Sudah, selama PSM main di sana sudah, alhamdulillah sudah beberapa stadion saya sudah pergi sana. Ikut nonton? Sudah ikut nonton, sudah mendukung. Baik, dan saya kalau ke sana itu bukan terlalu menonton, karena kan saya menghadap ke supporter untuk memimpin teman-teman supporter. Kadang saya tur ke sana, biasa ke Surabaya atau di Jakarta, Bandung, teman-teman supporter dipimpin itu. Jadi tidak terlalu fokus nonton PSM kalau saya, meskipun biar dimanapun PSM. Jadi saya jarang nonton PSM itu. Nonton jadi supporter. Saya nonton supporter. Iya, karena harus menghadap ke supporter gitu ya. Jadi saya kalau selesai pertandingan saya nonton secara ulang. Nonton ulang. Secara ulang. Oh begini tadi permainan cetak bolanya. Karena kadang kalau sudah di stadion gol, saya baru gol. Bagaimana ini? Ternyata gol. Buat teriak teman-teman gol baru kita baru tahu gol ya. Jadi saya jarang nonton PSM, nonton supporter saya seperti itu. Baik, nonton siaran ulangnya ya berarti. Kalau selesai pulang.
Baik, nah kalau Kak Ical sendiri kan sudah sering keluar gitu, sambutan dari teman-teman The Maxman di tuan rumah seperti apa? Sangat kalau di kita di motor itu misalkan ke contoh lagi di Surabaya atau di pokoknya dimanapun PSM main pasti ada The Maxman. Kita jadi tamu tuan rumah itu sudah siapkan kita penginapan. Jadi teman-teman The Maxman itu enggak susah cari untuk penginapan Iya, di sudah tidak bingung lagi sudah ya. bingung lagi mau cari hotel atau apa. Kadang kalau tidak ada penginapan ada supporter tamu yang siap tampung ini teman-teman The Maxman. Karena di mana-mana pun itu supporter tim tamu itu menyambut baik kedatangan teman-teman The Maxman. Jadi kita tidak perlu untuk cari penginapan kalau di sana, cukup cari transportasinya saja ke luar untuk mendukung PSM seperti itu. Jadi sampai di sana sudah tidak bingung lagi gitu ya, Iya, sudah ada sudah teman-teman ada- yang jemput, sudah ada yang kemudian jemput. tempat tinggal dan segalanya sudah disiapkan, disediakan, dan akhirnya seperti itu. pergi ke stadion bareng-bareng gitu ya nonton. Pernah nggak sih Kak punya cerita unik misalnya sudah sampai di sana akhirnya pertandingan digelar tanpa penonton atau seperti apa? Mungkin ada cerita-cerita yang unik dan cukup bikin emosional mungkin. Kalau selama ini saya rasanya tidak pernah. Tidak pernah ya. Jadi sebelum kita ke sana sudah pastikan apakah ini tanpa penonton atau tidak. Jadi kalau ke sana sudah fix itu ada penonton seperti itu. Baik, kalau misalnya keluar seperti itu, nonton seperti itu, memang cukup banyak biaya yang dikeluarkan ya, dan itu juga mungkin ada beberapa teman-teman The Maxman yang terkendala biaya dan akhirnya tidak bisa pergi Tidak bisa pergi. dan menitipkan perjuangannya ke teman-teman yang bisa pergi mungkin. Karena kan setiap daerah kan kita ada di The Maxman itu. Jadi The Maxman itu kalau PSM itu kalau main tidak butuh untuk teman-teman Makassar yang harus berangkat karena kita di setiap wilayah ada. Seperti itu. Tapi kalau bertanding pasti selalu ada ya yang Selalu dari ada. Makassar, Selalu ada. The Maxman dari Makassar Ada. untuk datang. Pasti itu ada. Baik, dan ini kita ini kan ada kabar untuk stadion di Parepare, Gelora B.J. Habibie akan direnovasi sepertinya. Mungkin nanti akan ada pertandingan di sana dan selanjutnya untuk renovasi itu pasti tidak ada pertandingan. Kak, itu kemudian apa harapannya setelah nantinya direnovasi stadion itu dan juga nanti akan ada pertandingan pada tanggal 16 nantinya seperti apa dari The Maxman? Bagi saya kalau yang saya dengar-dengar ini mungkin setelah pertandingan tanggal 16 ini mungkin Stadion BJB di Parepare itu akan dirombak untuk mempersiapkan musim-musim yang akan datang ini untuk pertandingan. Karena kan ini setelah pertandingan tanggal 16 ini Liga 1 tidak terlalu lama libur ya. Iya. Karena kita bulan Juli itu sudah kembali lagi Liga 1. Jadi mungkin 1 bulan lebih itu untuk pemerintah Parepare itu merenovasi Stadion Parepare. Yang pertama itu mungkin akses jalannya dan tribun VIP yang harus direnovasi. Seperti itu bagi kalau yang di Stadion Parepare itu. Yang paling pertama akses jalan Akses jalan. Kalau akses jalan di sana mungkin seperti apakah? Apakah hanya satu mungkin? Hanya satu di sana. Terus kecil. Jadi itu rumah-rumah warga yang harus kita lewati itu. Dalam regulasi Stadion BJB Parepare sudah tidak lolos itu, tidak memenuhi standar itu. Kalau dari kita lihat dari regulasi PSSI itu PT Liga Indonesia Baru. Tapi semoga dengan setelah pertandingan tanggal 16 ini semoga pemerintah Parepare khususnya Pak Topan Pawe Wali Kota yang sangat mencintai PSM itu dan sangat bekerja. Kalau saya melihat Pak Topan Pawe, saya tidak mengenal Topan Pawe secara langsung, tapi saya melihat Pak Topan Pawe itu Wali Kota Parepare, dia bekerja untuk PSM memang. Seperti itu. Mungkin dengan adanya renovasi juga nanti mungkin bisa lebih aman ya stadion karena melihat kejadian-kejadian sebelumnya mungkin kalau ada kericuhan kita akses untuk keluarnya juga lebih cepat karena kalau banyak itu bisa lebih cepat dan mencegah hal-hal buruk yang mungkin terjadi begitu. Mungkin
Baik, mungkin Kak Ical, kita dari The Maxman kita mungkin ingin dengar pendapatnya sedikit terkait kemarin kan ada beberapa kejadian yang menimpa sepak bola kita di Indonesia, dari Kanjuruhan, kemudian kemarin batalnya U20 digelar di Indonesia. Kalau dari The Maxman merespon hal itu sebagai pecinta sepak bola seperti apa? Kemarin Kanjuruhan kita sangat sedih ya, seperti memakan adanya kejadian di Kanjuruhan memakan korban 135 kalau tidak salah korban itu. Kita dari kelompok supporter sangat sedih melihat seperti itu teman-teman Aremania, saudara kami kehilangan keluarga-keluarga yang tercinta seperti di sana ada anak kecil bahkan sampai orang dewasa yang sudah lebih duluan meninggalkan kita, dipanggil yang Maha Kuasa. Semoga tragedi Kanjuruhan itu yang terakhir untuk sepak bola Indonesia. Kemudian mungkin yang batalnya sepak bola U20 kemarin itu kami pecinta sepak bola khusus The Maxman sangat menyayangkan ya, karena kapan lagi Indonesia bisa masuk Piala Dunia? Kenapa ada yang seperti ini? Kalau bagi saya tidak terlalu bagaimana ke politik seperti itu, tidak terlalu komentar. Yang saya mau Kasian bagaimana ke atletnya juga ya. Usia 20. Momen ini sebenarnya usia 20 untuk menjenjang ke senior-seniornya nanti seperti itu. Sangat disayangkan batalnya Piala Dunia usia 20 kemarin di Indonesia. Baik. Itu kita kedepannya semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini ya. Kalau dari The Maxman sendiri, karena mungkin ini Kak, kita melihat bahwa isu atau anggapan dari masyarakat, supporter itu, mohon maaf ini anggapan ya, supporter itu anarkis, supporter itu suka ricuh. Kalau dari The Maxman sendiri untuk menjaga perdamaian antar supporter nih, misalnya PSM hari ini bertanding melawan tim sepak bola dari daerah ini, mungkin dalam bentuk untuk menjaga perdamaian karena kalah menang pasti ada dalam suatu pertandingan, itu seperti apa? Kalau di The Maxman itu supporter doang, kita tidak punya musuh atau apa, jadi kita aman-aman saja kalau mau kemana, seperti itu ya, tidak ada gesekan. Pernah tahun 2004 2005 kalau tidak salah di Senayan kita itu bentrok sama teman supporter Surabaya namanya Bonek itu di Dia Stadion terkenal Senayan. juga Bonek ya. Bonek juga yang namanya Bonek yang terkenal anarkis atau apa. Kita bentrok di Senayan itu, saya dengar cerita-cerita juga dari senior-senior, legend-legend bentrok sama supporter. Sedangkan supporter Makassar juga yang dikenal keras. Makassar orangnya keras ya. Itu keras, tidak mau kalahkan mungkin seperti itu. Kita bentrok. Alhamdulillah rivalitas kita sama Bonek Mania itu sekarang itu alhamdulillah kembali terjalin baik ya. Sudah kita damai, bagikan saudara. Jadi itu Bonek itu enak teman. Jadi kita sudah tidak punya musuh. Dulu itu cerita pada saat kita bentrok dulu sama teman-teman Bonek. Mungkin sejarah perdamaiannya itu mungkin lebih jelasnya itu presiden kami Pak Oce itu, karena dia mendamaikan antara Bonek dan The Maxman supporter PSM. Itu adalah hal baiknya, selalu ada usaha untuk mendamaikan gitu ya. Dari teman-teman Makassar, The Maxman atau supporter PSM dengan Bonek gitu. Seperti itu. Baik, kalau mungkin kita juga akan menepis begitu anggapan dari masyarakat bahwa supporter ini anarkis gitu, suka ricuh, karena sampai saat ini selalu The Maxman selalu menjaga perdamaian dalam stadion. Mungkin memang kita rival dalam stadion ketika bertanding, tetapi ketika di luar kembali menjadi saudara, menjalin silaturahmi dengan supporter lain, karena kalah menang itu adalah hal yang lumrah terjadi di suatu pertandingan. Nah, kalau Kak Ical sendiri selama jadi supporter PSM, selama pergi menonton PSM, mungkin pernah mengalami waktu PSM mengalami kekalahan gitu. Responnya teman-teman The Maxman kalau PSM kalah dalam suatu pertandingan seperti apa? Kalau teman-teman The Maxman itu PSM pernah kita kalah di stadion di kandang sendiri, teman-teman Maxman itu kita tidak anarkis, sudah terorganisasi masing-masing. Yang membahayakan itu adalah provokator, iya, betul. seperti itu, yang mengakibatkan kerusuhan
di dalam stadion. Kalau teman-teman The Matchman itu kita tidak anarkis. Kalau PSM kalah, kita tahu sepak bola itu ada menang ada kalah, dan tidak selamanya kita menang dan tidak selamanya kita kalah. Kalau menang pasti ada kalahnya, kalau kalah pasti kita menang. Yang mungkin membuat kerusuhan di stadion itu adalah mungkin sebuah orang provokator seperti itu. Oknum yang harus sebenarnya kita hindari ya. Tapi sekarang itu supporter PSM sudah dewasa, sudah bijak, tidak ada lagi yang seperti itu yang sekarang itu. Artinya dapat menerima kekalahan dengan dewasa ya. Dapat menerima kekalahan karena supporter PSM sekarang itu sudah dewasa. Tidak ada lagi yang seperti itu. Kita kalah rusaki fasilitas stadion sudah tidak karena ada. Itu juga merugikan manajemen. Kita ganti rugi, kena denda nama lagi. Baik juga. Alhamdulillah sampai sekarang itu semua supporter PSM sudah dewasa, tidak ada seperti itu lagi. Tetap menjaga perdamaian perdamaian, menjadikan citra supporter itu jauh lebih baik di mata masyarakat. Biar masyarakat juga sama-sama mendukung gitu, dukung PSM, dukung juga supporternya untuk tetap semangat untuk memberikan semangat kepada PSM. Baik, Kak Ical, mungkin untuk mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan, baik itu pertama kepada teman-teman The Matchman, kemudian kepada PSM sendiri, dan terakhir mungkin kepada seluruh pihak yang boleh bekerja sama untuk mendukung sepak bola khususnya di Sulawesi Selatan kemudian di Indonesia. Harapan saya buat teman-teman The Matchman di seluruh Nusantara tetap menjaga silaturahmi antara supporter di seluruh Indonesia, khususnya The Matchman, dimanapun PSM berada, dimanapun kalian berada, dukunglah PSM sepenuh hati. Ingat nama organisasi, ingat nama baik organisasi The Matchman dan nama-nama kita. Kemudian harapan saya buat PSM ke depannya semoga lebih baik lagi dan lebih baik nih karena sudah juara mungkin. Saya minta tahun ke depan bisa lebih baik lagi untuk juara lagi. Untuk harapan-harapan yang akan datang, semoga Stadion Matu Angin bisa cepat terselesaikan, direnovasi, dibangun kembali, biar kita teman-teman dari Makassar tidak jauh-jauh lagi ke Stadion Parepare. Semoga pemerintah Kota Makassar bisa cepat selesaikan Stadion Matu Angin. Baik. Dan itu menjadi harapan yang banyak, harapan besar juga dari seluruh supporter khususnya di Kota Makassar untuk perkara stadion yang sudah beberapa tahun ini belum juga terselesaikan. Semoga ada titik temu gitu ya Kak. Baik, Kak Ical, terima kasih sudah berbincang bersama kita pada siang hari ini. Kita juga akan menantikan pertandingan sebelum direnovasi ya di Gelora B.J. Habibie. Nanti tanggal 16 itu sekaligus juga seremoni angkat piala ya, sepertinya untuk PSM. Baik, kita akan menantikan keseruan seremoni itu. Nanti kita lihat juga The Matchman akan menampilkan dari divisi musik seperti apa keseruannya ya Kak. Baik, semoga kedepannya The Matchman selalu tetap damai, aman, sehat-sehat semuanya, murah rezeki biar bisa nonton PSM dimanapun berlaga. Baik, terima kasih Kak Ical. Salam untuk teman-teman The Matchman semuanya ya. Baik, dan juga terima kasih kepada Tribuners yang sudah menyaksikan program kita pada siang hari ini. Tetap saksikan program-program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.